segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Selawat dari salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita ta'lim, mari sama-sama walau beberapa bait kita bacakan qasidatul burdah li Imam Busairi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan putra ilmu kepada kita yang tentunya ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya akramal khalqi man aludu bihi siwaka inda hulunil hadithil alimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min adami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Kana rahmat rabbina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munharimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Khususan Sayyid Ahmad bin Umar As-Sabiri al-Ghawi Husain Syekh Salim Yusuf Hadrami wa ila ruwajal masyikhina bidin ajmain. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'alna min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita mengulang kembali pelajaran kita, yaitu tentang masalah sholat. Kita awali dari awal lagi, karena kenapa masalah bab sholat ini kita ulang, sebab kita pengen ibadah kita itu makin hari makin rapi. Jadi yang paling penting ini adalah ibadah untuk keseharian kita, untuk ibadah keseharian kita. Sebab kalau sholat ini adalah satu ibadah, satu kewajiban yang kita lakukan tiap hari. Bukan berarti yang lain enggak penting, yang lain penting, tapi yang setiap hari itu juga sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa 'ulumihi bidarin. Faslun a'dalus shalah. Jadi di sini musannif atau pengarang kitab sebelum masuk di dalam membahas syarat sahnya sholat, ini dibahas masalah udzur-udzur di dalam sholat. Udzur itu artinya keringanan, jadi disebutnya udzur. Nah, udzur ini ada dua. Satu udzur yang dibenarkan oleh syara atau udzur yang dibenarkan oleh agama. Ada juga udzur yang tidak dibenarkan oleh syara. Kalau udzur yang dibenarkan oleh syara, berarti ketika terjadi udzur tersebut pada diri kita, berarti ini gak dosa. Beda halnya udzur yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Ya. Kalau udzur yang tidak dibenarkan oleh syar'i, ini dihukumkan orang tersebut berdosa. Sebab ada udzur bigeri syar'i itu ya, artinya ya diakal-akalin. Ya. Artinya diakal-akalin. Nah, ini masalah udzur di dalam sholat ini ada dua. Artinya keringanan. Yang pertama an-naumu, sebab tidur. Nah, sebab tidur, misalnya sampai enggak ngerjain sholat, ini gimana? Nah, di sini dijelaskan tidurnya yang menjadikan udzur itu yang tidur gimana? Yang pertama, ayyana masaksu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Artinya seseorang itu tidur sebelum masuk waktunya sholat secara mutlak. Dia tidur waktu sholat belum masuk. Au ba'dahu, atau setelah masuk waktu sholat. Tapi dengan satu catatan, wa huwa yadhunnu annahu yastayqizu qabla an yadhiqal waqtu anha. Dan dia meyakini dia ini akan bangun. Dia ini akan bangun sebelum waktu itu habis atau waktu itu sempit. Jadi contoh begini. Kita tidur, misalnya kita ambil contoh sholatnya sholat zuhur. Jam 11 kita tidur. Benar-benar tidur di pules. Ya, jam 11 kita tidur, tiba-tiba bangun-bangun udah jam 3:30. Berarti kan kelewat itu sholat zuhur. Nah, gimana tuh sholat zuhur yang ditinggalkan tadi? Maka nanti membayar qadha sholat zuhurnya setelah mengerjakan sholat asar. Kenapa? Sebab dia meninggalkan sholat zuhurnya tidak disengaja, tidak direncanakan terlebih dahulu. Ini yang disebut ujurnya ujur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh agama. Mana lagi ujur syar'i? Contoh, udah masuk waktu zuhur, cuma dia lelah, terus rebahan dulu dikit, ntar juga 1:30 bangun, karena dia yakin bakal bangun, ya, karena dia yakin akan bangun, ntar 1:30 bangun, tiba-tiba kebablasan, bangun udah jam 4 atau 3:30. Nah, ini pun masuknya ujurnya masih ujur syar'i. Nanti kerjakan dulu sholat asar, baru bayar qadha zuhur. Kenapa? Sebab dia meyakini akan bangun nanti. Nah, berbeda halnya bi khilafi ma idza nama fil waqti. Berbeda kalau dia tidur di dalam satu waktu, wa huwa yazunnu anna nauma yastaghriqul waqta. Dan dia tidur, dia ini menyangka waktunya akan habis.
fa innahu ya'thamu bin naumi, maka dia berdosa dengan sebab tidurnya, awalan dengan waktu sholat yang pertama. Contohnya gimana? Contohnya begini, dia udah kebangetan lelah, pulang jam 12. Dia yakin kalau dia tidur dia bakal kebablasan, sholat Zuhur bakal kelewat. Akhirnya dia tidur juga. Padahal dia yakin gak bakal bisa bangun. Misalnya istrinya lagi keluar, anaknya juga lagi gak ada di rumah, karena gak ada yang bangunin. Ngandelinnya bangun sendiri. Dia kondisinya udah lelah banget ini. Tiba-tiba dia tidur kebablasan, bangun jam 3:30. Berarti kan waktu Zuhur itu udah habis. Nah kalau kayak begini, maka nanti dia tidak boleh mengerjakan sholat asar dulu. Maka dia wajibnya bayar sholat zuhur dulu. Jadi qadha zuhur dulu, baru kerjakan sholat asar. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi tergantung kepada tidurnya. Ya, tergantung kepada tidurnya. Kalau kayak tidur kayak tadi itu udah kebangetan lelah, ya, udah masuk waktu dia tidur, bangun jam 3:30, kelewat asar, ya kelewat Zuhur, maka dia wajibnya bayar qadha dulu, baru dia kerjakan sholat asar. Ataupun dia kebangetan lelah, tidurnya sebelum Zuhur, cuma dia yakin kagak bakalan bangun ini, ya. Malamnya misalnya begadang semalaman suntuk, tidurlah dia jam 11. Dia yakin kagak bakal bisa bangun kalau kagak ada yang bangunin mah. Akhirnya udah dia yakin kayak begitu, tapi nggak ada orang di rumahnya yang buat ngebangunin. Dia tidur begitu, tidur, bangunlah dia asar. Sekalipun dia tidurnya sebelum waktu zuhur, karena dia yakin zuhur itu bisa kelewat dengan sebab tidurnya, maka tetap dia wajib mengerjakan sholat zuhur dulu, baru kerjakan sholat asar. Begitu. Nah ini yang pertama dalam masalah tidur, ya. Dalam masalah tidur. Yang kedua, udzur syar'i di dalam masalah sholat. Wan nisyanu, lupa. Ya, lupa. Cuma kalau dia lupa sampai sholat, lakin akan tetapi bisyartin, ada syarat. Ya, lupa yang menjadikan apa? Yang menjadikan ma'jurnya ma'jur syar'i. Alla yansa'a an manhiyan anhu, ya. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang menghalangi daripadanya untuk mengerjakan sholat, ka'ayyadakhula, seperti telah masuk waktu, wa ya'zima an la fi'liha, dan dia berazam untuk mengerjakan sholat, terus dia lupa, maka itu tidak berdosa, cuman wajib bayar qadha. Contohnya begini gambarannya, misal bapak lagi kerja, sedang sibuknya kerja, entah itu kita lagi ngadu, entah itu kita lagi naikin genteng, entah itu kita lagi di kebun, ya, pokoknya lagi sedang sibuknya. Tiba-tiba masuk waktu sholat, wajib kita berazam. Azam itu apa? Cita-cita yang kuat. Saya sholatnya ntar, setelah kerjaan ini selesai. Itu wajib. Saya sholatnya ntar, setelah pekerjaan saya selesai. Kan udah azam tuh. Nah, tiba-tiba kelupaan enak pegawai, masuk waktu asar. Gimana kalau kayak begitu? Yang penting bener-bener kagak inget nih, Jangan pas udah inget ntar, itu beda cerita.
Ya, ini benar-benar dia nggak ingat. Pas tiba-tiba itu udah masuk waktu asar. Maka yang seperti ini ya, terlupakannya waktu sholat dia tidak berdosa. Maka nanti tetap dia wajib bayar, kerjakan sholat asar dulu baru bayar qadha zuhur. Sebab sebelumnya dia sudah berazam, sudah ada punya rencana, saya sholatnya entar kalau kerjaan ini udah selesai. Tiba-tiba kerjaan itu selesai, ada lagi kegawean lain tuh, kerjaan lain, terusnya sampai kelupaan, kebablasan. Nah itu namanya kalau kayak begini ya, disebutnya nanti ma'dzurnya ma'dzur syar'i, ujur yang dibenarkan oleh syara'. Nah kalau yang misalnya dia udah azan, tiba-tiba jam 2:30 dia ingat, udah azan sebelumnya, tapi 2:30 dia ingat, oh iya belum sholat zuhur ini. Ntar dikit lagi, ntar dikit lagi. Nah kehelah ya saat itu perlu dikit lagi, perlu dikit lagi. Akhirnya ujung-ujungnya masuk waktu asar. Nah yang seperti ini meninggalkannya dosa. Tidak sah dia mengerjakan asar dulu. Kenapa? Sebab dia masih punya utang zuhur. Maka dia wajib membayar qadha sholat zuhur baru kerjakan waktu asar. Bahkan tidak dibenarkan ketika kita masih punya utang qadhaan sholat sunnah, kita ngerjakan sholat kita punya utang sholat wajib, terbalik. Ketika kita punya utang sholat wajib, kita mengerjakan sholat sunnah. Ini tidak dibenarkan. Misal kita punya utang asar kita belum sholat, ceritanya bulan puasa misalnya kayak kemarin. Kan banyak juga orang puasa sama puasa, sholat maka enggak, kan banyak juga yang begitu. Puasa sama puasa, ya. Ngabuburit, ya. Puasa, cuman asar lewat, maghrib lewat, terusnya dia sholat tarawih. Nah ini enggak dibenarkan di dalam syariat. Kenapa? Orang dia masih punya utang wajib kok. Mestinya gimana? Bayar dulu sholat qadha, baru kerjakan sholat sunnah. Nggak beda kita. Misal kita datang ke masjid belum sholat isya. Pas kita datang masuk ke masjid, imam udah lagi jamaah tarawih. Sholat apa dulu kita kerjain? Langsung kita ikut sholat tarawih apa sholat sunat apa sholat isya? Isya dulu, ya. Kerjakan dulu sholat isya. Kenapa? Sebab sholat isya wajib, sholat tarawih itu sunnah. Jadi jangan begini, saya mau biar dapat jamaah tarawih, biarin sholat isya belakangan. Ini salah. Ini salah. Kerjakan dulu sholat isya, baru nanti kerjakan sholat tarawih. Misalnya imam udah dapat 18 rakaat, tiba-tiba imam selesai, berarti kan kita 2 kurang 2 rakaat, ya udah kerjakan tarawih yang 2 rakaatnya sendiri, kan bisa begitu. Ya. Misalnya kita datang, imam udah sholat, udah takbiratul ihram, sholat subuh, betul, sholat sunnah fajar 2 rakaat itu pahalanya gede banget, ya, di antara langit dan bumi. Kalau imam udah takbiratul ihram sholat subuh mah, ya jangan segala pakai sholat sunat fajar, ya. Sebab berjamaah takbiratul ihram dengan imam itu pahalanya lebih gede lagi. Jadi jangan kita ngambil kampak ngebuang, ya, ngambil jarum ngebuang kampak, ya. Ini kadang-kadang kan suka ada juga orang begitu. Kalau saya bilang kebangetan lebay. Oh iya, sholat sunnah subuh 2 rakaat itu, sebelum subuh 2 rakaat pahala yang gede. Dia datang ke masjid, imam udah lagi takbiratul ihram, dia sholat sunnah dulu 2 rakaat, akhirnya ketinggalan 1 rakaat. Nah ini mah ngaco namanya, ya. Salah begitu.
tetap kejar takbiratul ihram imam itu pahalanya besar. Nah, ini terkait ujur sholat. Nah, jadi ada yang wajib dibayar qadanya di saat itu, ada yang wajib dibayar qadanya setelah mengerjakan sholat yang punya waktu, tergantung meninggalkannya. Jadi yang harus kita tanamkan salah satunya ketika masuk waktu sholat, ya, tanamkan di hati kita, tekadkan di dalam kalbu kita, saya sholatnya selesai rapi. Ya, kalau udah selesai kerjaan ini, saya baru ke sholat. Wajib tuh aja. Ya. Kalau saya udah rapi ini, saya baru kerjakan sholat. Misalnya kita lagi apa? Kita lagi operasi orang, ya, lagi operasi. Ya, lagi operasi. Masuk waktu sholat azan, saya sholatnya selesai ini. Itu. Jadi sebelum masuk nanti surutus sholat, ini disampaikan oleh ulama masalah udzur di dalam sholat. Tapi kalau misalnya sekalipun dia berazam, ya, berajam sholat, tapi meninggalkan lupanya sebab apa? Sebab itu, sebab berlalai, sebab bermain-main. Ya, sebab bermain-main. Misalnya begini, masuk waktu zuhur, dia lagi main judi. Ya, dia lagi main judi, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Saya sholat zuhurnya ntar, kalau ini udah kelar nih, kali-kali menang, ya, dikocokkan ini mah pertama. Coba namanya itu tukang judi soleh banget kalau begitu ya. Aja segera tahu ujur sholat, bisa ya. Saya sholat zuhurnya ntar, kalau ini udah beres nih, kocokan pertama. Terusnya kebablasan, masuk sampai waktu asar, keenakan silanya. Itu mah enggak termasuk ujur syar'i. Kenapa? Sebab lupanya dia karena maksiat kepada Allah. Jadi ujur yang dibenarkan dengan adanya azam, yaitu ketika apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja materi pertama yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi di minggu yang akan datang terkait masalah syarat sah sholat. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tutup dengan doa, dan sebelumnya kita baca dengan kalimat ya Allah sebagai istighosah kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, ketika kita membaca kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita yang punya hajat, kita kepada Allah hajatnya biar dikabulkan. Kalau kita dalam keadaan sakit sehari ini, dengan